Berapa sebenarnya budget yang harus Anda siapkan untuk sertifikasi Bluetooth, RFID, NFC, dan wireless access point? Saya Unggul Armadi, praktisi sejak tahun 2008, ingin berbagi informasi estimasi biaya sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan teknologi tadi dengan transparan. Perlu diketahui, sertifikasi alat telekomunikasi ini sering disebut sertifikat postel. Jika importir belum mengenalnya, penting untuk mengetahuinya. Karena tanpa sertifikat postel dan serta-merta mendatangkan produk ke Indonesia, produk yang memiliki fitur radio frekuensi, maka potensi masalah akan terjadi di custom. Nah, bagi yang belum tahu apa itu sertifikat postel, bisa lihat di video saya sebelumnya. Di situ dijelaskan bagaimana perjalanan sertifikat postel dari sebelumnya postel SDPPI hingga DJD hari ini. Nah, hari ini saya akan bongkar hitung-hitungan biaya pengujian dan biaya penerbitan sertifikat yang resmi yang dikeluarkan oleh otoritas negara. Nah, sebelum ke situ, perlu diketahui, jangan pernah Anda kena tipu atas janji layanan jasa pengurusan sertifikasi perangkat telekomunikasi dengan harga yang tidak masuk akal. Karena sebenarnya harga ini diatur jelas oleh peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2023. Mari kita hitung bagaimana biaya pengujian untuk produk access point, produk Bluetooth, produk RFID, produk NFC. Gambarnya jelas, nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana bukti tagihannya secara resmi dan lab-lab mana aja yang sering kita gunakan sejak tahun 2008. Saya perlu buka akses untuk screen dulu ya, sebentar. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan dia sertifikasi produk, perlu diketahui bahwa sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi itu ada dua jalan sampai saat ini, yaitu metode melalui evaluasi dokumen yang perkiraannya membutuhkan waktu terbit lebih cepat dibanding proses yang melalui uji petik. Nah, ini penting diketahui, ini kaitannya erat dengan perencanaan penjualan Bapak. Perhitungan ini juga sangat penting agar Bapak tidak salah hitung dan boncos ketika mau ikut tender. Gambarannya, ada beberapa item pengujian yang ada di Indonesia, yaitu pengujian radio frekuensi, kita singkat RF di sini ya, dan pengujian EMC dan pengujian safety. Masing-masing ada lab yang sudah ditentukan. Kita sebagai pemohon bisa memilih lab mana yang sesuai dengan pilihan kita. Nah, gambarannya, biaya pengujian untuk wireless access point, kita bedah satu-satu. Wireless access point biasanya memiliki frekuensi kerja yang banyak dalam satu perangkat. Kayak seperti contoh yang ini. Misalnya satu wireless access point, ini memiliki frekuensi kerja di 2,4, 5,1, 5,2, 5,8. Nah, pemerintah kita atau lab-lab ini menghitung biaya pengujian berdasarkan frekuensi kerja atau tipe frekuensi gitu ya. Dan masing-masing frekuensi ini dikenakan biaya 4.500.000. Maka ketika ada 4 frekuensi kerja, maka 4.500.000 kali 4. Dalam kasus ini totalnya menjadi 18 juta untuk pengujian radio frekuensi saja. Kemudian masuk lagi kepada pengujian EMC. Nah, pengujian EMC itu dilakukan kemungkinan besar di lab yang berbeda. Kita juga menggunakan lab yang berbeda. Nanti akan saya tunjukkan lab-lab mana saja yang kita gunakan. Nah, di EMC ini rata-rata untuk conductive radiated itu di 1.500.000. Karena ini saya jadikan satu, maka menjadi 3 juta. Nah, ini yang EMC yang di mainnya, ini 1.500.000. Kemudian jika perangkat wireless access point ini juga memiliki telekompor, maka di juga tuh biayanya 3 juta. Tambah lagi pengujian electrical safety. Jadi totalnya menjadi 8.100.000 untuk EMC dan electrical safety. Kemudian setelah proses pengujian ini selesai, akan dikeluarkan surat pemberitahuan pembayaran. Ini tergantung masing-masing entitinya ya. Kalau pemerintah di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi namanya SP2 pengujian. Nah, tagihan itu akan dikeluarkan. Kita harus segera membayarkan sehingga produk kita bisa masuk antrian pengujian. Setelah dibayarkan masuk uji, pengujian proses selesai, kemudian rekap hasil uji dikirim ke tim evaluasi hasil uji. Selang beberapa hari, kemudian terbit surat pemberitahuan pembayaran sertifikat. Ini biaya penerbitan sertifikat. Ini hampir sama semua ketika metode proses sertifikasi yang kita ambil adalah melalui pengujian perangkat. Berbeda ketika metode proses sertifikasi yang kita ambil adalah melalui evaluasi dokumen. Jika melalui proses evaluasi dokumen, biaya cetak sertifikatnya jauh
lebih mahal karena penerbitannya jauh lebih cepat karena terhindar dari proses pengujian tadi. Kembali kepada masalah pengujian wireless access point, biaya cetaknya sebesar 12 juta rupiah. Maka total biaya pengujian dan biaya cetak sertifikat sebesar 38.100.000. Ini anggaran budget yang harus Bapak Ibu siapkan ketika ingin memproses sertifikasi produk wireless access point. Jadi kalau ikut tender segala macam, ini bisa dijadikan acuan dasar tentang beban biaya sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi khususnya produk wireless access point. Nah, itu perhitungannya kurang lebih seperti itu. Kemudian jika produknya Bluetooth, bagaimana cara menghitungnya? Kurang lebih sama, bedanya hanya di biaya pengujian. Biaya pengujian untuk produk taruhlah wireless mouse gitu ya, itu sebesar 4.500.000. Kemudian biaya MC-nya hampir sama, bedanya tidak ada telekom port gitu ya, jadi sekitar 4.500.000. Kemudian biaya cetak sertifikatnya juga sama, sebesar 12 juta. Maka total untuk produk Bluetooth wireless mouse membutuhkan biaya 21 juta. Nah, maka importir harus hitung benar-benar. Jika produk di pasar ini mouse harganya 100.000, berapa produk yang harus Anda jual di Indonesia agar bisa menutup beban biaya pengurusan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Begitu juga dengan NFC, kurang lebih sama. Jadi Bluetooth, NFC, RFID, soft rank device kurang lebih membutuhkan biaya seperti ini. Nanti akan saya screenshot. Nah, ini penting untuk diketahui agar Bapak bisa memperkirakan cost yang harus dikeluarkan. Nah, sebenarnya tagihan-tagihan resmi itu ada invoice resmi yang dikeluarkan oleh masing-masing entity. Saya kembalikan dulu ke screen biar ada gambaran. Saya akan tunjukkan bagaimana surat tagihannya sehingga Bapak Ibu ketika menggunakan jasa pihak ketiga atau menggunakan agensi atau apapun sebutannya itu tidak ditipu, tidak tertipu, tidak mudah diakali karena sebenarnya ini diatur resmi oleh peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2023. Nah, jika teman-teman importir membutuhkan peraturan tersebut, silahkan tinggalkan komentar. Tadi yang sudah saya jelaskan, estimasi biaya ini harus terbukti di SP2, namanya surat pemberitahuan pembayaran. Nah, saya akan beritahukan komponen apa saja yang terdapat dalam surat pemberitahuan pembayaran. Nah, gambarannya seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat nanti tagihannya jika Bapak Ibu menggunakan agent. Katakanlah kita pihak ketiga sebagai konsultan Bapak sangat transparan tentang hal-hal seperti ini. Apa-apa yang harus dibayarkan kepada rekening negara, kepada rekening laboratorium, kepada pihak lain yang sifatnya akan dibebankan kepada klien, kita sifatnya transparan. Tidak pernah ada biaya kagetan, biaya yang tidak terduga. Biaya yang wajib dikeluarkan sama persis dengan biaya yang ditagihkan kepada kami. Contohnya seperti ini. Ini contoh tagihan resmi dari Komdigi tentang biaya pengujian perangkat wireless access point. Setiap tagihan biasanya ada barcode. Kalau QR code ini kita scan, ini akan menuju ke data ini semua, termasuk biaya tagihannya. Nah, karena saya menjaga, kami di Dimulti selalu menjaga non-disclosure agreement, maka sudah saya sensor. Nah, nama perangkatnya itu wireless access point. Ya, di sini jelas wireless access point biayanya tadi sama persis dengan yang saya jabarkan di tabel sebelumnya. Nah, tagihannya dia juga berdasarkan band. Setiap frekuensi band di sini diterangkan WLAN tipe 1 frekuensi 24 sebesar 4.500.000. Terus karena ini ada 4 frekuensi, maka totalnya ada 18 juta. Nah, ini saya dekatkan jadi tagihannya seperti ini. Nah, nanti kurang lebih tagihannya seperti ini, Bapak Ibu bisa pastikan ini biaya terkait pengujian radio frekuensinya. Bagaimana biaya pengujian IMC-nya? Nah, untuk IMC kita menggunakan laboratorium di Balai Besar Standarisasi dan Jasa Industri di Bandung ya. Karena di sana kita udah lama menggunakan sana, efektif, efisien, dan memang di sana. Jadi negara itu membentukkan lab-lab tertentu yang memiliki spesifikasi tertentu. Nah, gambarannya juga kurang lebih sama. Terdapat kejelasan informasi, terdapat QR code yang intinya sama memberitahukan informasi ini. Nah, di sini bedanya lebih detail. Di sini udah terbayar atau belum. Jika kita scan udah dibayar, maka paid. Kalau yang tadi belum tentu. Ini di bawah Kementerian Perindustrian kalau nggak salah. Ya, betul. Ya, di Kementerian Perindustrian kalau yang ini. Jadi laboratorium B4P kita menyebutkan. Ini tagihannya yang tadi saya sebutkan persis
sama di tabel, jadi biayanya seperti itu, IMC kurang lebih. Nah, akan ditagihkan kepada kita, ada logo, pasti informasinya jelas, valid, itu yang resmi dikeluarkan oleh masing-masing entity laboratorium. Itu gambarannya. Kenapa Bluetooth RFID NFC? Karena menggunakan standar teknis pengujian yang sama, maka biayanya sama sebesar 4.500.000 per model tipe. Ini contohnya, ini Bluetooth ini. Ini teknologi Bluetooth, saya udah sensor semua. Nah, ini biayanya nih, tagihannya jelas. Ini waktu zaman masih Kominfo, yang tadi sudah berubah Komdigi yang terbaru. Ini tadi yang Komdigi yang terbaru, logonya udah Komdigi. Jadi tagihannya jelas, entity-nya jelas, ada QR code yang bisa kita scan yang memberikan informasi pasti. Begitu juga short range device. Nah, ini kita kemarin nguji radar waktu masih zaman Komdigi, sama informasinya jelas. Jadi tidak ada tagihan yang tidak jelas terkait dengan kepengurusan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Penting ini Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu tidak mengurusnya sendiri. Jika menggunakan pihak ketiga, layanan agensi atau apapun itu namanya. Nah, gambarnya seperti itu. Ketika Bapak mau mendatangkan produk wireless, Bapak harus memperkirakan biaya sertifikasi. Agar apa? Agar tidak boncos. Ikuti terus channel saya akan terus mengupas hal-hal penting lainnya yang jika importir, distributor, itu kan kita siap menangani sertifikasi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh negara.